Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel DCHW. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang soundcard atau Mixio V8 ini. Jadi soundcard ini saya beli dengan harga sekitar 100 ribuan ke bawah atau 90 ribuan lah. Ini saya beli itu kronologinya itu begini. Jadi saya beli, saya terima, saya nyalakan itu tidak bisa, jadi dia mati total. Itu setelah saya selidiki, jadi di dalam paket pembeliannya itu ada 3 kabel. Yang satu buat ngecas, yang 2 itu buat colokan ngerekam. Tapi untuk yang colokan buat ngecharge ini tuh, ketika saya coba, dia itu tidak bisa masuk. Dicoba di sini di soundcard V8 ini tidak bisa masuk. Kemudian saya coba-coba lagi pakai HP. Jadi saya coba pakai HP, pakai aplikasi buat mendeteksi ampere yang masuk, pakai kabel ini. Yang terjadi adalah ampernya itu tidak masuk sama sekali. Dia mendeteksi ada pengecasan tapi ampernya tidak masuk. Jadi kabel ini tuh kualitasnya kurang bagus buat ngecas. Dan ketika saya coba di sini di soundcard V8 itu sudah saya tancapkan selama kurang lebih itu 3 jam. Dia masih tidak bisa menyala karena ampernya itu tidak bisa masuk, jadi dia tidak bisa mengisi daya. Jadi saya sarankan kalau mau ngecas Mixio ini pakai kabel yang lain saja yang bisa buat ngecas, yang kualitasnya bagus. Karena kabel bawaan dari Mixio ini dia tidak bisa ngecas. Padahal sudah pakai kepala charger 2 ampere tapi masih tidak bisa masuk ke perangkat. Jadi kabelnya itu kualitasnya jelek. Kemudian setelah saya coba-coba bongkar ini lebih baik. Jadi dimodifikasi, ditambahi kabel power yang langsung ke baterai. Jadi supaya powernya itu bisa lebih stabil. Karena kalau pakai baterainya saja itu dayanya itu lemah. Jadi itu saja solusi untuk mengatasi jika Anda beli Mixio atau soundcard V8 yang tidak bisa nyala. Nah, solusinya itu tadi, ganti kabel ini atau dimodifikasi, ditambahi power minus ke minus, plus ke plus, nanti dia bisa langsung disetrum pakai charger HP yang di Pro Tools. Jadi nanti tinggal kalau mau ngecas langsung ke sini saja. Untuk kualitasnya menurut saya ini ya standar lah, biasa saja, sesuai dengan harga. Jadi di sini saya mengalami trouble itu ketika saya pakai dynamic mic itu suaranya kecil, suaranya itu kurang nendang. Kemudian ketika saya pakai mic condenser itu gampang sekali feedback atau bunyi nging 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 gitu. Kemudian jika earphone dan headset ini dipasang bersamaan, jadi yang earphone ini ke speaker dan yang sini dipasangi headset, kalau
berbarengan ini ditancap, powernya outputnya itu akan menjadi kecil. Jadi ketika speakernya itu nancap, dia akan stabil, akan keras. Tapi ketika dibarengi dengan headset, maka dia akan lirih suaranya karena itu powernya itu dari sini dan sini itu sama, tidak dipecah. Jadi ketika power dari sini dan sini terhubung semua, maka dia akan mengalami powernya itu kurang. Jadi suaranya lirih. Kemudian untuk perekaman ini sebaiknya itu pakai aplikasi HiKey screen recorder. HiKey recorder pokoknya alat perekam yang bisa mendukung audio unprocessed atau tanpa proses. Jadi ketika kita masukkan mic dan musik itu, kalau kita rekam dari HP itu, HP-nya tidak ada proses atau hasil dari suara ini langsung. Jadi biasanya kan kalau HP buat ngerekam itu kan ada proses noise reduction. Nah, itu kalau di setel unprocessed, jadi dia tidak ada proses untuk menghilangkan noise, alias audionya itu benar-benar audio dari sini. Kalau misalkan ngerekamnya pakai open camera, maka di open camera itu audio source-nya itu kita bisa pilih yang unprocessed, biar suaranya itu lebih jernih, lebih nendang, suara treble-nya itu pas, suara bassnya juga pas. Jadi asli dari sini, dari alat ini. Jadi misalnya kalau mau merekam dari Soundcard V8 ini, Mixio ini atau yang lainnya, ketika kita mau ngerekam pakai HP itu, pakailah aplikasi HiKey MP3 recorder atau aplikasi lain yang bisa mengatur input ini. Jadi kita bisa pilih tanpa proses atau mentah. Nantinya audionya hasilnya akan jernih dan sangat bagus karena asli dari sini tanpa ada pengurangan noise atau noise reduction. Jadi HP-nya merekam langsung tanpa diproses atau hasil asli. Atau kita juga bisa memakai open camera. Ketika kita pakai open camera itu setelannya ada di audio source ini ya. Kita bisa pilih unprocessed kalau pakai open camera ketika kita ngerekam video sambil ya mau pakai alat ini. Jadi kita bisa pakai audio source unprocessed. Nantinya hasil audionya itu akan lebih jernih dan akan asli, lebih enak didengar, percayalah. Ya, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pengguna Soundcard V8 atau soundcard yang lain. Kalau kendala soundcardnya mati atau kalau mau rekam suaranya biar lebih real, seperti itu. Sekian dan terima kasih.